Kembali di Kabar Siang pemirsa, Presiden Joko Widodo baru saja menaikkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA sehingga gaji bagi pekerja di Indonesia bakal dipotong lagi termasuk karyawan swasta yang besarnya 3%. TAPERA atau Tabungan Perumahan Rakyat kini bukan hanya diwajibkan pada pegawai negeri sipil, tetapi sekarang juga bagi pekerja swasta. Aturannya ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan TAPERA yang ditandatangani Presiden Jokowi 20 Mei lalu. PP 21 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Di dalam PP baru itu disebutkan, setiap pekerja dan pekerja mandiri berusia minimal 20 tahun yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta TAPERA. Ketetapan ini langsung menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tetapi Presiden Joko Widodo tak mau ambil pusing dan bakal maju terus, karena menurutnya itu hal biasa. Ya semuanya dihitunglah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pemerintah memberi waktu pada pemberi kerja untuk mendaftarkan para karyawannya paling lambat tahun 2027. Besaran TAPERA sebesar 3% dari gaji atau upah. Pekerja menanggung 2,5%-nya, 0,5% lagi dibayar oleh pemberi kerja. Tapi sebenarnya ini aturannya sudah ada sejak 2020 kan Pak ya, melalui PP nomor 20. Itu sudah Pak, sejak sebelumnya Pak, Pertarum namanya segala macam, tapi tidak pernah berhasil. Karena nggak jelas. Begitu pula nanti pasti ada korupsi di situ. Kita kan hobi melakukan korupsi itu. Korupsi itu seperti makan 3 kali sehari. Jadi ya nggak jelas. Jadi sekali lagi ini tadi yang saya sampaikan itu pelaksananya bagaimana. Kalau saya udah punya rumah, tetap beriur, harus. Buat apa? Buat membantu orang yang belum punya rumah. Loh, kenapa harus kita yang membantu? Kan harus negara yang membantu. Daripada duitnya digelapkan kemana-mana, kan negara harus membantu. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Era Canggih, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari pihak pengusaha dan juga buruh mengenai kebijakan tabungan perumahan rakyat ini? Sudah ada bersama kami, bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Ibu Sinta Kamdhani, dan juga ada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Bapak Said Iqbal. Pertama kita ke Ibu Sinta terlebih dahulu. Ibu Sinta, ini sudah ada rencana pemotongan 2,5% untuk pekerja dan 0,5% dari pengusaha. Ini tanggapan dari APindo seperti apa, Bu Sinta? Ya, jadi sebenarnya ini sejak munculnya Undang-Undang Nomor 4 itu tahun 2016 tentang TAPERA itu APindo juga sudah menyatakan bahwa kita nggak mungkin bisa mendukung penambahan iuran ya, karena kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa hal. Pertama, APindo jelas mendukung kesejahteraan pekerja untuk ketersediaan rumah bagi pekerja. Tapi kalau kita lihat PP nomor 21 yang baru dikeluarkan, ini kita lihat bahwa ada duplikasi ya dengan program sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di BPJS Ketenagakerjaan itu kan ada komponen jaminan hari tua ya. Jadi jaminan hari tua itu ada yang namanya manfaat layanan tambahan MLT. Jadi perumahan itu sebenarnya masuk ke situ 30% daripada nilai dari JHT. Jadi JHT sekarang terus sekitar 460. Jadi 138 triliun itu bisa dimanfaatkan untuk memakai untuk perumahan. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada duplikasi dari sisi itu, dan memang kami sudah berusaha untuk terus memaksimalkan konsep daripada MLT yang bisa dimanfaatkan juga untuk pekerja. Dan
kami melihat bahwa ini memang PPJS ini harus lebih banyak mensosialisasikan juga penggunaan ini, dan dengan Himbara, dengan Himpunan Bank Milik Negara ini juga kami juga sudah melakukan kerjasama ya juga dengan RE. Jadi kick off itu kami sudah ada dengan 2 bank Himbara serta 4 bank daerah ya. Jadi sebenarnya ini yang kita harus optimalkan. Jadi kami agak kaget-kaget tahu-tahu muncul PP ini yang mungkin sebelumnya kami sudah berikan masukan-masukan kepada pemerintah gitu. Kenapa harus menambah iuran lagi sementara sudah ada existing fasilitas yang bisa dipakai untuk perumahan. Baik. Bu Sinta, ini kan berarti lebih memilih untuk memaksimalkan peran BPJS untuk kesejahteraan rakyat. Tapi misalnya nih, pemotongan ini seluruhnya ditanggung oleh pekerja, 3%-nya dari pekerja. Ini dari Apindo, apakah tetap akan tidak setuju juga? Iyalah, kan kita juga harus memperhatikan pekerja kita ya. Masa kita mendukung kalau pekerja kita terus ditambahkan iuran yang semestinya tidak dibutuhkan gitu. Karena kan kita sudah ada, ya kan? Kita bisa memakai manfaat yang sudah ada, dan itu juga sebenarnya kalau kita bandingkan manfaat ini lebih banyak karena tidak hanya fasilitasnya ini tidak hanya untuk KPR-nya kan kalau MLT itu sampai maksimum 500 juta ya. Juga ada pinjaman uang muka, tapi ada juga pinjaman untuk renovasi, sampai fasilitas pembiayaan perumahan konstruksinya dan lain. Jadi maksud saya di sini bukan konsepnya adalah jelas untuk pekerja akan semakin terbebani, walaupun ini konsep tabungan ya. Saya nggak bilang bahwa dia nanti nggak bisa ambil kembali uangnya pada saat pensiun, tapi kenapa harus dilakukan itu gitu loh pada saat ini. Dan jelas banyak juga pekerja yang sudah mungkin memiliki rumah melalui KPR dan lain-lain. Nah itu gimana treatmentnya gitu. Jadi masih banyak menurut saya ketidakjelasan juga. Baik, Apindo pun menginginkan kesejahteraan yang lebih baik lagi untuk pekerjanya. Lalu bagaimana dengan Pak Said Iqbal? Untuk dari buruh ini, apakah juga sama, ini ikut menolak juga mengenai pemotongan TAPR Pak Said? Tentang perumahan, itu justru kita mendukung. Seperti juga makanan, kemudian sandang, pakaian, dan papan perumahan, dan pendidikan kesehatan. Kita mengenal dengan social security atau jaminan sosial. Bagi buruh, itu penting. Karena persoalannya, apakah membebani atau tidak. Istilahnya kan ada iuran, ada pajak. Ya. Kemudian mekanismenya ada tabungan sosial atau asuransi sosial. Nah, TAPERA nampaknya diarahkan kepada tabungan sosial. Nah, kalau tabungan sosial nggak ada subsidi silang, nggak ada yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, nggak ada seperti BPJS Kesehatan. Dia karena tabungan sosial seperti jaminan hari tua JHT atau jaminan pensiun. Dia tabungan yang nanti bisa digunakan sesuai peruntukan programnya. Nah, kalau memang ingin memberikan perumahan untuk rakyat yang memang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diorientasikan pada tabungan sosial, negara yang pertama harus memberikan kontribusinya, iuran terbesarnya melalui APBN, atau kalau di jaminan kesehatan, asuransi sosial, tapi dia bukan tabungan sosial, dia memberikan PBI. Pertanyaannya, TAPERA ada nggak iuran negara? Nggak ada. Ini sama aja tanggung jawab negara dikasih kepada rakyat, buruh dan pengusaha. Baik. Nah, kalau kita mengacu pada program MLT yang bantuan perumahan, dia ada jaminan hari tua, itu nggak kena. Kalau perumahan ya harus perumahan. Pertanyaan yang kedua, setelah tadi nggak ada tanggung jawab negara, pertanyaan yang kedua adalah kalau kita ikut program TAPERA sebagai tabungan sosial, apakah saat pensiun atau ter-PHK karena kondisi tertentu, uang yang ditabung itu bisa beli rumah nggak? Kalau nggak bisa beli rumah, ya buat apa ada TAPERA? Mendingan yang tadi Bu Sinta bilang, memperkuat program bantuan perumahan yang ada di JHT yang dikenal dengan MLT. Kalau memang ingin benar-benar orientasinya memberikan rumah rakyat, pertama negara tadi kita minta tanggung jawab, artinya dia harus menyediakan anggaran yang besar, tidak hanya subsidi bunga dan yang kecil-kecil, perintil-perintil itu, tapi benar-benar ada satu anggaran yang besar seperti BPJS Kesehatan atau JKN,
Kemudian ketika kita pensiun atau ter-PHK dan kondisi tertentu, kita bisa punya rumah. Kira-kira waktu kayak PNS, TNI, Polri. Tapi kalau misal ya, gaji rata-rata sekarang ini adalah buruh di Indonesia ya, rata-rata ya, bukan gaji upah minimum, itu 3,5 juta. 3,5 juta kali 3%, ya berarti sekitar Rp105.000 per bulan. Kali setahun, kira-kira mungkin 1,3 juta. Kali 10 tahun 13 juta. Setelah 10 tahun bisa beli rumah nggak 13 juta. Baik, Pak Said. Berarti ini mengada-ngada gitu. Berarti buruh ini tidak setuju. Nah, tapi pembahasannya ini sebenarnya sudah diberitahukan belum sih pihak buruh ini bahwa akan ada nantinya pemotongan untuk tapera ini sebelumnya? Undang-undang tapera itu tidak melibatkan buruh ya, tapi saya nggak tahu kalau pengusaha ya. Waktu dibuat undang-undang tapera itu nggak ada pelibatan buruh. Apalagi perbuatan peraturan pemerintah. Ini kan modelnya kayak model omnibus law lah. Selalu di tengah jalan mereka putuskan dengan diam-diam, kemudian dibuat PP-nya dengan diam-diam, kemudian dilempar. Beda kalau yang tadi Pak Presiden Jokowi bilang, BPJS nanti orang setuju. Itu asuransi sosial. Yang kaya bantu yang miskin, yang kuat bantu yang lemah. Kalau tapera, ini tabungan sosial. Nggak ada bantu-membantu. Saya nabung totalnya 10 tahun 1 juta, ya 1 juta. Nggak ada orang yang nabung 20 juta bantuin saya. Nggak ada. Nggak boleh. Seperti JHT nggak boleh. Oleh karena itu beda antara asuransi sosial seperti BPJS yang kemudian bisa diterima karena ada yang kaya bantu yang miskin, yang kuat bantu yang lemah. Tapera, dia seperti JHT atau jaminan pensiun, tidak ada bantuan yang kaya bantu yang miskin karena dia adalah tabungan sosial seperti JHT atau jaminan pensiun. Baik, Pak Said Iqbal, kita ke Ibu Sinta terlebih dulu, Bu. Kalau dari Apindo sendiri, apakah sudah ada pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah mengenai Richard Pontang ini? Dan ini rekomendasinya dari Apindo seperti apa, Bu Sinta? Iya, saya rasa sama ya. Jadi kita juga agak kaget nih, tahu-tahu mendadak keluar PP 21 ini. Sebenarnya kalau dari kan ini sudah lama ya, kalau PP sebelumnya memang kita sudah memberikan masukan, jadi yang tadi saya sampaikan. Memang dari kami ini dengan apa existing yang ada, kalau yang dari pekerja dan pengusaha ya, kita memang bisa memanfaatkan dengan MLT. Walaupun tadi Pak Said Iqbal mengatakan ini agak beda ya, karena kan kalau KPR itu tabungan. Nah, kami pikir kalau memang pemerintah mau hadir untuk ada spesial tabungan untuk ya monggo gitu loh. Tapi menurut kami tidak perlu menambah lagi beban bagi pekerja maupun bagi pengusaha gitu, karena ini supaya clear bahwa bagi kami kita mau mengoptimalkan MLT itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan juga, dan ini mau kita bantu untuk optimalkan di sana. Tapi kalau mau ada konsep bahwa nanti pemerintah mau mendanakan melalui APBN ada khusus untuk tapera sendiri, ya monggo itu bisa dijalankan. Makanya kami sebenarnya usulan kami adalah fokus dulu di ASN dan TNI aja lah, biar mereka yang berdasarkan kontrol pemerintah, tapi jangan masuk ke ranah swasta. Baik, terima kasih Ibu Sinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, dan juga Pak Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita harapkan juga ada solusi lebih baik dari pemerintah ya mengenai tapera ini, jangan sampai kembali membebani rakyat. Terima kasih. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya ini, lalu bagaimana dengan tanggapan warga pekerja soal rencana pemerintah mengenai pemotongan gaji untuk tapera? Berikut kami hadirkan informasinya. Kalau saya pribadi sih masih agak keberatan dari sisi perhitungan jangka panjangnya ya. Karena ada pro kontra juga sih, dari ada yang sudah punya rumah tapi tetap dia akan memberikan penghasilan berapa persennya itu, dan dia akan ya nggak secara langsung kan membagi penghasilannya dia untuk bagi yang nggak punya rumah. Pasti dia ada keberatan karena dia nggak tinggal tapi dia tetap memberikan bagian hasilnya itu. Perihal setuju atau tidak setuju, kita ngikut aja apa ya arahan pemerintah. Yang jelas kan harus mensejahterakan, menitik beratkan kesejahteraan para pekerja tersebut seperti ini. Dan juga kita lihat juga bagaimana dalam kondisi yang sudah mempunyai KPR. Nah, mungkin yang jadi
jadi pertanyaan. Bagus mungkin niat pemerintah untuk nanti ke depannya pasti ini menjadi tabungan investasi ke depan dari para pekerja, tapi juga satu sisi harus melihat dari kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Kalau dibilang setuju nggak setuju sih bisa dikatakan masih belum setuju ya. Cuma saya melihat dari sisi positifnya memang ini ada niat baik dari pemerintah untuk membangun masyarakat yang mempunyai ekonomi lebih bagus nanti ke depannya. Oke. Ini kan dipotong 2,5% atau 3% nih Mas. Kalau contohnya dari Mas sendiri itu dari gajinya dipotong, Mas cukup terbebani atau oke-oke aja nih soal PP itu? Kalau masalah pemotongan gaji ya kita sebenarnya sudah banyak mengalami ya potongan pajak segala macam. Seandainya harus dipotong lagi dengan peraturan tapera ini mungkin agak sedikit memberatkan. Kalau menurut saya pribadi sih kurang setuju ya, karena dari persyaratannya pun sepertinya juga masih berbelit-belit, belum ada penjelasan yang cukup detail mengenai pengalihan, apalagi kan itu udah dipotong ya langsung. Jadi menurut saya masih ada pembicaraan lebih lanjut sih mengenai itu.